Semua lelaki dewasa di Korea Selatan menjalani wajib militer. Apakah itu artinya tentara Korea Selatan secara fisik lebih kuat dibanding dengan tentara Indonesia? Ayo kita cek kekuatan mereka satu persatu. Ronde pertama, uji ketangkasan bertarung dengan senjata tajam. Tentara Korea Selatan terkenal dengan keahlian bertarung jarak dekat menggunakan senjata pisau belati. Oh, lihat, lincah dan jago betul ya mereka. Model tentara yang opa kayak gini aja ya, nggak ciut nyalinya ngelawan musuh dari jarak dekat yang minta dilawan dengan pisau belati. Wah, gape juga ya tentara Korea Selatan ini. Kita lihat, apakah tentara Indonesia punya nyali melawan mereka? Oh, tentara Indonesia ternyata lebih ngeri lagi mainannya, bos. Golok, bos, golok, bukan cuma belati. Konon ya, satu-satunya tentara di dunia yang ahli main golok itu ya tentara Indonesia ini. Coba deh lihat itu, gimana ya ceritanya itu golok dilempar tapi ditangkap lagi dengan santuy. Aduh, mantap. Resiko golok ya lebih galak lah dari pisau belati, cuy. Sekali tebas, ngeri, bisa terkoyak-koyak habis tuh body lawan. Ayo kita cek sama-sama berapakah skor skill combat jarak dekat dengan senjata tajam. Tentara Korea Selatan mendapatkan skor 85 dan tentara Indonesia skor 95. Kita masuk ke babak berikutnya, ronde prajurit teropa. Opa dalam bahasa Korea artinya mas-mas ganteng. Korea pernah punya Oppa Taeyang dan Daesung. Mereka adalah anggota Big Bang, Raja K-pop Gen 2. Kalaulah tentara Korea Selatan punya dua Oppa mas-mas ganteng hits macam tuh, lalu gimana dong dengan tentara Indonesia? Oh, ternyata nggak disangka. Ternyata tentara Indonesia semuanya ternyata Oppa. Mari kita lihat seberapa level gantengkah tentara Korea Selatan dibanding dengan tentara Indonesia. Skor untuk tentara Korea Selatan adalah 90. Sementara tentara Indonesia mendapat skor 90 juga. Sekarang kita masuk ke babak grappling skill. Tentara Korea Selatan ternyata punya skill yang cukup terampil deh dalam bermain dengan tali alias grappling. Lihat tuh, mereka bisa memelintir badannya di tali sambil pegang-pegang senjata. Udah kayak di film-film action aja ya. Bahkan lihat deh, tentara Korea juga bisa turun dengan kepala di bawah kayak gitu tuh. Bisa juga ya turun dari tebing yang curamnya kayak gitu ya. Hati-hati nyuksruk, Opa. Lalu gimana nih dengan skill rappling tentara Indonesia? Oke, tentara Indonesia juga rupanya gesit dengan urusan tali. Bisa meluncur juga ya dengan kepala di bawah macam nih. Kelihatan gampang aja bagi mereka. Atau malahan gegelantungan ya macam ini. Jadi injekannya sniper menembak dari ketinggian. Gak boleh oleng dikit pun juga nih. Kalau enggak ya snipernya bisa salah tembak dong. Kemampuan melata bak Spiderman juga bisa kita punya loh. Manjat, merayap di tali, sambil membawa senjata pun dilakukan dengan ngebut. Ayolah, segera kita cek berapa skor keterampilan tali tentara Korea Selatan versus tentara Indonesia. Tentara Korea Selatan bisa meraih skor 75. Sementara tentara Indonesia meraih skor 85. Yo, kita masuk ke babak selanjutnya. Babak ketahanan fisik.
di bawah suhu 0 derajat. Korea Selatan sih memang wilayahnya punya musim salju. Lihat itu, para tentara Korea nyebur ke danau es. Nggak kebayang deh dinginnya kayak gimana ya. Bisa beku tuh sampai di otak kalau kayak gini mah. Lah, ini bocah ya, kenapa pada teriak-teriak ya? Oh, mungkin biar nggak fokus sama dingin airnya ya. Justru tunggu. Kalau saya kok fokusnya sama yang ini ya. Oke, lalu gimana nih dengan tentara Indonesia? Wah, sayang sekali pemirsa. Walaupun Kopassus sesekali latihan di salju, tapi kemampuan ini bukan skill utama tentara Indonesia. Memang sih, karena di Indonesia juga nggak ada musim salju. Oke, maka babak skor tahan dingin tentara Korea Selatan adalah 100. Sedangkan skor untuk tentara Indonesia 0 saja. Oke lah, mari kita masuk ke babak berikutnya. Babak tentara paling heboh nonton konser musik. Lulu pada ya, pasti penasaran nih. Gimana sih reaksi tentara yang garang itu ya kalau nonton konser musik? Yuk mari sini kita intip tingkahnya tentara Korea Selatan. Aduh, ampun deh, lihat itu, ternyata nggak cewek juga nggak tentara cowok ya, tetap aja pada histeris. Aduh, biasa aja lah mas, ampun. Wah, itu bocah histeris kok bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita lihat nih gimana dengan tentara Indonesia. Gimana tuh ya? Aduh, podo baik gimana? Sama aja bro, melotot juga tuh mereka. Malahan ya, panggungnya habis kena jajah tentara itu. Let's go lah, kita intip skor penjajahan panggung hiburan oleh tentara Korea dan Indonesia. Skor untuk tentara Korea Selatan adalah 80 dan tentara Indonesia meraih skor lebih tinggi 90. Sekarang kita masuk ke babak telapak maut. Tentara Korea Selatan pukulannya itu kuat banget loh. Pukulan macam ini nih sepertinya umum aja lah buat tentara Korea Selatan. Tuh banyak tuh kan yang bisa dari mereka itu. Lihat tuh para masternya tuh yang di depan itu. Mereka itu mau mecahin setumpuk keramik gitu deh. Ya, 22 tumpuk keramik hancur kena telapak maut tentara Korea Selatan itu. Lalu ya, kita lihat seberapa hebatkah tentara Indonesia. Widih, itu asli kayak ini aksi matahin bata hebel yang paling tinggi yang pernah TNI lakukan. Coba hitung batanya deh, berapa tumpuk? 1, 2, 3, 4, 60, 70. Wah, ternyata ini tentara Indonesia rekor. Tunggu. Ternyata masih ada rekor yang lebih tinggi daripada ini. Lah, serius ya? Nih, bocah tentara ngapa ya? Itu kan tinggi banget itu. Ada berapa ratus bata hebelnya ya? Sadis. 251 bata hebel habis dalam satu kali pukul. Ini baru nih rekor dunia. Yo, sini kita cari tahu skor tapak paling maut. Tentara Korea Selatan mendapatkan skor 45. Sedangkan tentara Indonesia berhasil mendapatkan skor 95. Ronde selanjutnya adalah kemampuan melihat dalam gelap. Gimana, Opa bisa nggak ya melihat dalam kondisi mata ditutup? Sudah kuduga, ternyata Korea Selatan tidak memiliki skill seperti ini pemirsa. Yuk mari kita lihat bagaimana dengan tentara Indonesia. Ya, tentu kita bisa. Lihat tuh, mata ditutup pakai lakban biar yakin nggak bisa ngintip, baru dibungkus oleh kain hitam. Lihat itu, tangannya bergerak ke sana kemari. Dia lakukan itu karena sedang melihat dengan menggunakan deteksi getaran pada telapak tangannya. Aduh, patahin besi ya, kok gampang banget kayak matahin ranting aja.
Bingung ya Pak, mau ke kiri atau ke kanan? Itu tuh ya yang harus dipatahin dalam kondisi mata tertutup itu banyak banget loh. Ada total 69 batang besi. Luar biasa tentara Indonesia. Oke, segera saja kita cek skor babak melihat dalam gelap ini. Tentara Korea Selatan dengan poin 0. Sedangkan tentara Indonesia berhasil mendapat skor 100. Lanjut ke babak berikutnya. Tentara manakah yang bangga punya bela diri asli milik negerinya sendiri? Tentara Korea Selatan nih bangga banget ya, karena taekwondo dari negerinya itu sangat mendunia. Nggak heran ya kalau tentara Korea Selatan skill tendangannya nih kayak gini nih. Lalu gimana dong dengan Indonesia? Ya, kita juga bangga tahu punya pencak silat. Pencak silat terbukti telah membuat tentara Indonesia ditakuti oleh tentara negara lain. Membuat tentara Indonesia mudah motah-matahin besi atau bata hebel macam ini. Udah biasa bagi tentara kita karena punya kesaktian pencak silat. Oke lah, mari kita lihat skor manakah negara paling bangga dengan bela diri milik negerinya sendiri. Tentara Korea Selatan dapat skor 100. Sementara tentara Indonesia juga dapat skor 100. Ayo kita masuk ke ronde berikutnya. Nah, ini nih babak yang paling ngeri-ngeri sedap nih. Babak doper alias latihan ditembak dengan peluru asli. Mari kita tanya ke tentara Korea Selatan dulu ya. Gimana Gan? Ente punya nggak latihan macam nih? Ya, sudah diduga tidak punya mereka. Nah, kalau tentara Indonesia ada dong. Konon ya, karena saking bahayanya latihan model gini nih malahan ya cuma ada di Indonesia gitu loh. Nggak ada tuh negara lain yang berani ambil resiko tentaranya kena tembak pas latihan. Yowes lah, gampang ini ngasih skornya di babak ini mah. Tentara Korea Selatan skornya zong. Alias nggak punya nilai. Sedangkan tentara Indonesia dapat skor 100. Mario, kita sekarang pindah ke ronde sundulan halilintar. Ya, tentara Korea Selatan sepertinya tipe tentara yang keras kepala nih. Setumpukan genteng ya dihancurkan pakai kepalanya. Waduh, yang bisa ngancurin juga banyakan tuh. Kayaknya umum aja gitu sih skill kayak gini di Korea Selatan ya. Terus gimana dong ya dengan tentara Indonesia? Ternyata mereka confirm kepala mereka juga keras kayak batu bro. Ini lihat nih, hebel ya 5 tumpuk lebih ya. Pakai kepalanya langsung aja tuh hebel bisa hancur. Apalagi yang ini nih disundul habis dengan gagah berani. Oke lah, mari kita cek skor sundulan halilintar tentara Korea versus tentara Indonesia. Tentara Korea Selatan dapat skor 75. Sementara tentara Indonesia dapat skor 89. Beralih ke ronde berikutnya. Yang ini antik bener nih, ronde balap lari. Coba kita cek gimana ya tentara Korea Selatan dilatih ketahanan larinya. Tentara Korea Selatan ternyata berotot juga ya. Pasti latihan berlarinya nih cukup menyiksa. Wah, tentara Korea Selatan ini balap larinya digandolin sama ban itu. Lalu ya, bagaimana dengan tentara Indonesia? Lari pakai ban juga. Ini nih bannya. Ternyata luar biasa ya. Bukan hanya bannya loh yang ditarik, tapi sampai semobil-mobilnya itu juga, brother, ditarik-tarik. Wih, asli nih kocak banget. Mantap ya
tentara Indonesia. Yuk mari kita lihat skor kekuatan lari tentara Korea Selatan melawan tentara Indonesia. Skor untuk tentara Korea Selatan adalah 75, sementara tentara Indonesia 90. Kini kita tibalah saatnya untuk hitung total skor kekuatan fisik tentara Korea Selatan melawan tentara Indonesia. Tentara Korea Selatan berhasil mendapatkan total skor 725 skor. Dan tentara Indonesia mendapatkan skor total 939 poin.